Oh iya, sama ini satu-satunya film Kenshin di mana ada adegan ciuman ya? Iya bisa jadi. Sebelumnya dia nggak Iya. ada dengan yang lainnya. Even ke Kaoru yang 4 film juga nggak ada. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. 時代のトム何時あなた方には死んでもらうそいつはどんな男だった？この太刀筋にこの人数人斬り抜刀斎だ血も涙もないただの人斬りです Oke, ini menyelesaikan trilogi. Trilogi, film kelima, Rurouni Kenshin, The Beginning. Jadi sebetulnya ini kan awalnya trilogi kan, 2012 sampai 2014. Kemudian ada 2 film lagi kan, The Final sama The Beginning. Jadi judul resmi itu Rurouni Kenshin Final Chapter, The Final sama Final Chapter, The Beginning. The Beginning. Oke. Oke, sekarang The Beginning. Jadi The Beginning jadi film terakhir. Tapi ceritanya justru berbalik. Itu cerita pertama ya. Cerita pertama, The Beginning. The Beginning ya. Jadi ketika si Kenshin, ini sutradara masih sama, Keiichi Otomo, Pemainnya terus sama ya yang jadi Kenshin, tapi Kenshin. Pemain lainnya tuh cuman ada Saito Hajime Saito Hajime sama sama adiknya Enishi. Enishi tampil sedikit. Tampil sedikit. Nah, sama Tomoe itu muncul sedikit di final. Di sini dia menjadi orang yang mengubah Kenshin. Oke, ini jadi ceritanya asal muasal si Himura jadi Batosai. Jadi dia gabung dan dia tuh ditugasin, dia karena sabetan pedangnya luar biasa cepet ya, Pak. Gitu, dia jadi assassin dan dia bertekad akan terus membunuh shogun sampai kekaisaran kembali berjaya. Ya, Itu, ini kan di masa peralihan ya, restorasi Meiji. Jadi yang kalau dari 4 film sebelumnya kita melihat si Kenshin pakai samurai di balik, sekarang gila itu ada berapa adegan, ada minimal 3 adegan yang dia masuk ke kerumunan bersih sama sekali ya. ya. Karena dia emang speednya ya, luar Speednya biasa. gila gitu kan. Nggak ada yang bisa ngenain dia. Bahkan di fight pertama film ini dia nggak pakai tangan, dia pakai mulut kan. Oh ya. Gila gitu. Dan gue ngeliat behind the scene-nya memang kayak gitu. Trainingnya tuh si Takeru Sato. Ya, oke. Jadi lu bilang ada bedanya antara 4 dia pakai pedang di balik sama yang The Beginning. Nah itu kayaknya menjadi alasan kenapa The Beginning ini ditaruh terakhir. Karena ini film yang berbeda. Artinya gini, sebetulnya kalau kita ngeliat dari animenya itu kan sebetulnya komedi, lebih banyak komedinya gitu. Begitu. Nggak terlalu serius komedi. Kalau kita lihat 4 film pertama, terutama 3 yang awal, itu juga kalau menurut gua memang film yang diangkat dari film kartun, istilahnya gitu ya. Karakternya ada yang goofy kayak si Kenshin sendiri goofy, terus Sama siapa? kartuni Yang gitu. pedang. Ya, tokoh-tokohnya jadi kayak ya adaptasi dari film kartun ke live action gitu. Komik lah gitu, film komik. Kalau film terakhir ini dia beda sendiri karena ini film kayak film samurai. Dia pembunuh berdarah dingin. Ya, jadi benar-benar nggak ada yang bercanda-bercanda kayak 4 film sebelumnya. Ini Ada tokoh anak kecil juga kan. ini film serius, film serius, film samurai, lebih banyak dramanya. Fightnya lebih sedikit, jadi drama terutama percintaannya Dengan Tomoe. dengan Tomoe. Nah, sama itu tadi, pokoknya beneran lo mati gitu. Iya. Kalau misalnya di film 4 sebelumnya, ya lo dia nggak bunuh orang, kalau bisa nggak ada yang mati gitu. Gitu, dia memang jadi di sini asal muasal pertama soal percintaan dia dengan Tomoe ya. Terus diceritakan asal mula luka Codet X itu menjadi samurai X. Terus sama kenapa dia berjanji nggak mau ngebunuh orang lagi, gitu ya. Itu ceritain. Nah tapi ini fokusnya kan di percintaan dia dengan Tomoe. Ini menurut gue Shakespearean banget ya, sebetulnya tragedi ya. Di film pertama yang kemudian dimasukin lagi nih di film ini, itu kan dia ngebantai
Shogun yang lagi ronda kan, ronda malam. Para pendukung Shogun ya. Dan dibantai. Salah satu di antara bilang gue nggak mau mati karena gue ada orang yang gue cintai gitu kan. Tetap dibunuh kan, dia masih benar dingin, tetap dibunuh. Tapi pas ngebunuh itu dia kayak yang udah mulai merenung nih, kayak ada sesuatu yang salah nih, gitu ya. Oke gitu. Nah kemudian Tomoe, ternyata Tomoe itu adalah calon istrinya orang yang dibunuh terakhir itu tuh. Iya, jadi pertama dia deketin si Kenshin untuk balas dendam. Tapi ternyata akhirnya Cinta beneran. Jadi ini kan diambil dari OVA ya, OVA yang terpisah dari animenya, yang juga animenya kan banyak komedinya dan OVA ini serius, sebenarnya sama kayak ini. OVA-nya judulnya apa? Trust and Betrayal. Jadi emang untuk tentang Tomoe yang Trust and Betrayal itu. Iya dia, tapi gini kan itu ya. Tapi gini, kalau gue tadi lo bilang ya kenapa The Beginning jadi film terakhir. Gue setelah nonton ini, gue jadi ngeliat kayaknya tetap kalau gue ya 1, 2, 3 ya kalau mau ada 2 film di belakang nih, Beginning dulu dari baru final, karena apa yang disampaikan di Beginning itu sebetulnya udah disampaikan juga di The Final, cuma dikit. Nah yang ini dielaborasi gitu, jadi gue tidak menemukan sesuatu yang baru dari sisi cerita gitu loh, karena masalah pengkhianatan, percintaan itu udah ada di Final. Cuman gue ngerasa memang ya seperti gue bilang tadi lebih serius ya, karena nggak ada tokoh-tokoh goofy-nya, tokoh-tokoh yang comic book nggak ada. Ini benar-benar kayak ya lo nonton film samurai Yojimbo ya kayak gini gitu, maksudnya treatmentnya. Ini sih maksudnya sebagai tontonan, apalagi yang udah nonton 4 film sebelumnya. Nonton 4 film sebelumnya nggak mungkin kan nonton yang kelima deh gitu ya. Dan memang sebagai standalone movie memuaskan gitu ya. Walaupun actionnya mungkin orang banyak kecewa kali ya karena terlalu sedikit ya. Gitu kan. Tapi kan emang bener film berbeda kalau kalau dari gue ya. Dari tone ya. Dan kalau menurut gue nggak berasa actionnya sedikit loh, karena bisa involve sama ceritanya, terus actionnya walaupun maksudnya intermittent gitu, tapi lo yang puas nonton di situ tuh, yang lo gak kepengen lebih banyak dari itu, karena dia tiap kali ketemu orang matinya tuh yang dia ngebunuh orang gak satu, iya gak sih? Gitu. Lo ada 10 di depannya, 10-10nya mati gitu loh. Jadi cukup gue bilang nih. Gue sebagai standalone movie The Beginning ini memuaskan. Yang suka 4 film sebelumnya ini udah jelas wajib tonton, gak usah diwajibin juga pasti akan nonton. Cuma ya itu tadi gini, waktu yang dia gabung udah dijelasin, karena gue gak baca mangganya, gue gak nonton animenya, gue gak tahu dari mana si Himura tuh punya kemampuan itu. Ya gue aja walaupun baca dan gue gak baca, maksudnya gue nonton animenya gue juga dulu kok udah 20 tahun yang lalu. Iya, jadi gue nggak dapet tuh gitu. Apakah cuma dialog sekilas dan gue lagi ngeleng gitu ya? Nggak ngerti juga gitu. Tapi cuma dikasih tahu bahwa saat itu dia belum pernah bunuh orang gitu. Oh iya, sama ini satu-satunya film Kenshin di mana ada adegan ciuman ya? Ya, bisa sebelumnya dia nggak ada dengan yang lainnya. Even ke Kaoru yang 4 film juga nggak ada. Oke, skor Pak. Skor gue kasih 8,5. Ya, gue solid 8 gitu ya. Gue suka, tapi memang maksud gue dari sisi Revelation gak ada yang baru. Iya betul, karena semuanya di final udah disinggung sedikit-sedikit. Gitu. Oke. Gimana? Silakan yang mau komen di sini gimana. Kalau gue kan tetap merasa bahwa mendingan Beginning dulu baru final, sementara kalau gue memang mengerti karena beda filmnya. Tone-nya beda. Lu tim yang mana gitu kita. Nah terus silakan kalau ada insight yang tadi gue kurang jelas atau Bayu kurang jelas, bisa dikasih tahu di kolom komen. Makasih udah mampir, di like biar kita bisa terus ngasih notifikasi ke kamu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.